tidak tepat gitu. Ya alhamdulillah profesi saya adalah saat ini marketing haji plus, jadi berangkat tahun ini daftar sekarang berangkat sekarang atau daftar sekarang berangkat tahun depan tanpa antri ya. Dan saya ditemani oleh istri saya ya yang Herimawati, sekarang menjadi dosen di AISK Universitas Aisyah Surakarta di bidang kesehatan ya. Anak saya 3, yang pertama sekarang sudah semester akhir di UMS dan insya Allah akan segera melanjutkan di Inggris, itu cita-citanya. Nah yang kedua baru saja masuk di UGM dan alhamdulillah juga tertarik di politik gitu ya. Nah, dan ada cerita sedikit dari anak saya ini. Waktu SMA mau masuk ke perguruan tinggi itu sebetulnya dilarang oleh SMA-nya untuk masuk ke politik ya, karena dari SMA tersebut sebelumnya tidak ada kakak-kakaknya yang masuk ke politik ya. Jadi dianjurkan ke ekonomi atau ke hukum atau fakultas lain yang favorit dari SMA tersebut gitu ya. Tapi alhamdulillah karena memang sudah keinginannya dan memang anak saya untuk kekeh di situ. Yang kedua karena untuk supaya teman-temannya juga dapat jatah yang di fakultas yang diinginkannya. Ya, akhirnya dapat di situ di UGM alhamdulillah. Dan anak saya yang terakhir sekarang baru nyantri di Yogyakarta. Jadi cewek dan cowok anak saya, Pak. Bapak-bapak sekalian yang saya hormati, saya dari Partai Umat, ya, partai yang didirikan Pak Amin Rais pada tanggal 20 Agustus 2021, ya. Partai yang insya Allah punya slogan An-Nahyu 'anil Zulmi Al-Amru bil Adl, yaitu lawan kezaliman, tegakkan keadilan. Ya. Kenapa Pak Amin mau mendirikan partai baru, Partai Umat? Karena partai yang dulu, Partai Amat Nasional, sudah dimasukkan kotak oleh Pak Amin Rais. Ya. Jadi Partai Amat Nasional kemarin yang terakhir kongres di Kendari itu menurut beliau adalah kongres terbrutal partai politik. Ya. Jadi tidak perlu dipertahankan karena memang partai tersebut bertujuan hanya untuk melanggengkan kekuasaan. Ya. Jadi Pak Amin dengan ikhtiar dan doa dari dukungan tokoh-tokoh yang masih berpikiran normal dan waras untuk kebangkitan Indonesia, maka mendirikan Partai Umat. Gitu. Bapak-bapak yang saya hormati, tipe kekuasaan itu ada 2 macam, yaitu adalah tipe kekuasaan yang diizinkan Allah Subhanahu Wa Taala, tetapi tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ya. Jadi diizinkan tapi tidak diridhoi, ya. Itu tentunya mereka akan mencapai segala cara dengan cara kampanye-kampanye yang tidak baik, ya. Contohnya kampanye transaksional, ya. Istilah sekarang itu wani wiro, nah gitu ya. Ya meskipun itu lumrah sekarang saat ini, tetapi itu akan menghasilkan pemimpin-pemimpin yang tidak baik, ya, baik di legislatif maupun di pemerintahan. Karena mereka akan mementingkan diri sendiri tanpa mementingkan kepentingan rakyatnya, kebutuhan rakyatnya, ataupun kemakmuran rakyatnya. Yang kedua adalah kampanye meraih kekuasaan, mendapatkan kekuasaan dengan dapat izin dari Allah dan juga diridhoi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, ini kenalan dulu aja. Oh, kenalan dulu. Jangan cerita partai sampean, jangan. Oke. Oke. Sebetulnya kenalnya sudah cukup, Pak. Oh, ya. Mungkin jatuhnya. Gitu ya. Oke. Langsung ke Mas Bambang. Apakah tadi sebentar aja, Pak? Kenapa? Lanjut sebentar sekalian ya, izin. Oh, iya. Karena itu kan sudah mengarah ke cerita sampai depan sampai apa. Tapi biar bertanya dengan gitu. Mohon izin sekalian saja. Jadi Bapak Ibu mohon izin, mohon maaf.
dalam perpolitikan ini saya punya 3 role model ya. Pertama adalah Pak Amin Rais, yang kedua adalah Ibu Asyah Rais, yang kedua Ibu Nuril Hanifah ya. Jadi Pak Amin Rais ini adalah tokoh yang memang benar-benar anti KKN. Itu sudah saya buktikan ketika saya lulus kuliah tahun 98, kemudian tahun 98 ketika beliau menjadi ketua MPR ya. Teman-teman saya datang kepada saya, "Andri, maju sana, maju sana, maju sana." Maksudnya saya untuk bilang kepada Pak Amin Rais gitu Pak ya. Ya, ternyata waktu beliau pulang ke Yogyakarta, saya minta antar ibu saya untuk bilang ke Pak Amin Rais, maksudnya untuk dilancarkan pekerjaan saya gitu Pak ya. Ya, disarikan tempatkan di mana saya. Bapak, ya. Dan saya sudah siap dengan jawabannya yang sudah ada di pikiran saya, ya. Tapi hanya karena untuk melegani hati teman-teman saya, maka saya tetap maju kepada Pak Amin Rais. Nah, ternyata memang jawabannya juga sesuai dengan yang ada di pikiran saya. Beliau berkata, "Kowe nyebut ilmu apa saiki?" Gitu ya. Saya bilang waktu itu saya dagang ke Surabaya, bawa kain, bawa sepatu dan sebagainya. Itu ya sudah, beliau menjawab, "Wes kowe dilakoni, disyukuri ya, insya Allah nek tekon bisa jadi gede." Ya, padahal waktu itu beliau menjadi ketua MPR yang punya kuasa gitu ya. Yang kedua adalah ibu saya sendiri, Asyah Rais. Waktu itu beliau jadi ketua DPD di Sleman dan menjadi anggota legislatif, sekarang menjadi ketua badan kehormatan Dewan. Beliau juga seperti itu Pak, anti KKN, dan bahkan juga sempat dimusim, dijauhin oleh rekan-rekan baik itu dari luar dan dalam. Yang ketiga adalah adik saya sendiri, Nuril Hanifah, yang kira-kira 15 tahun yang lalu juga menjadi anggota Dewan ya. Beliau juga kekeh dengan sifatnya seperti anti KKN, dan yang dilawan itu adalah jaringan toko yang pakai map itu ya, yang aturannya harusnya berapa meter dari pasar, harus agak jauh, tetapi mereka tetap membangun di daerah yang dilarang. Itu yang dilarang, itulah yang dilawan oleh adik saya. Tapi karena sistem memang sudah kuat sekali, ya tetap kalah. Ya, nah itulah bapak sekalian, dengan role model tersebut, Bismillah, saya terjun ke dunia politik ini dengan yang ikhlas sebagai sarana ibadah, mencari ridho Allah dan menjalankan fungsi khalifah di bumi ini. Ya, dan insya Allah itulah niat saya untuk berjuang di legislatif. Tentunya saya juga mengharap dapat dari doa dari bapak-bapak sekalian. Ya, mudah-mudahan ini perkenalan saya yang agak panjang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maaf, ini perkenalan. Tapi sebenarnya mau caleg tingkat berapa enggak tuh? Oh iya. Apa daerah apa RI apa? Mohon Pak, saya caleg tingkat 2 kota. Oh, kota. Iya, kota. Atau 2. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Yang kami hormati Bapak Ketua RT 01 RW 25 Mojosong, Bapak-bapak tokoh beserta hadirin yang berbahagia pada malam hari ini. Tidak lupa kami ajak, mari kita panjatkan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana pada malam hari ini kita masih diberi banyak kenikmatan sehingga kita bisa bertemu di balai pertemuan Kampung Mojosongo
Solo. Bapak Ibu yang kami hormati, akan lebih etis kalau saya memperkenalkan diri saya dulu. Nama saya diberi sama orang tua komplek Bambang Satriawan. Saya lahir di Boyolali 1977. Pendidikan saya dari MI Petronayan 1, SMP 2 Colomadu, SMA MTA Surakarta. Terus saya ngambil S1 Psikologi UMS dan profesi psikolog juga di Fakultas Psikologi UMS. Alhamdulillah saya sudah berkeluarga. Terus kegiatan saya sehari-hari sebetulnya profesi saya psikolog, akan tetapi hanya yang saya pakai ilmunya, tapi kegiatan utama saya, usaha saya di bidang pertambangan, di tambang tanah uruk dan pasir. Kalian golongan C. Iya. Itu sejak kuliah saya sudah main seperti itu, Pak. Jadi alhamdulillah kuliah bisa biaya sendiri. Yang selanjutnya berkaitan dengan rencana ataupun proses pemilu saat ini, saya sudah ditetapkan dari Partai Umat untuk menjadi caleg DPR RI Jateng 5, Solo, Sukoharjo, Klaten, dan Boyolali. Nah, berkaitan dengan pencalonan saya, ini saya memang roadshow terus, Pak. Kita istilahnya menyampaikan. Yang pertama, mohon doa restu penting, Pak. Saya mohon doa restu oleh panjenengan. Nah, untuk dukungannya nanti kalau panjenengan sudah menanyakan ke kami, itu hak panjenengan. Dalam hal ini saya semampunya saya matur, apakah ini akan menjadi pertimbangan dan akhirnya memutuskan mendukung saya, itu hak panjenengan semua. Dan yang selanjutnya berkaitan dengan pencalekan ini, sedikit saya akan mengutarakan fungsi DPR ataupun wakil rakyat itu sebetulnya apa. Sepengetahuan saya, yang namanya wakil itu nek basa Jawa nih, Pak, awak harus sikil, Pak. Jadi nggak ada kepalanya. Kepalanya itu ya bupati kalau setingkat Mas Farid ataupun wali kota. Kalau provinsi ya gubernur, kalau di RI kan presiden. Nah, kadang orang akan menerjemahkan itu berlebihan. Wah, nek jadi wakil rakyat itu segala-galanya bisa, mampu, dan tuntutannya itu terlalu besar. Kadang salah paham juga. Artinya apa? Kalau yang namanya wakil rakyat fungsinya hanya menyerap aspirasi, mengawasi, dan itu pun ada sistem, bukan kekuasaan pribadi, akan tetapi kolektif kolegial. Ayo nek gen sidang dewan kalah votingnya ya belum bisa istilahnya mengegolkan usulan-usulan dari bawah. Kita harus sampaikan, karena apa? Orang berpikiran wah wis dadi dewan segala-galanya bisa. Enggak seperti itu. Kita hanya wakil, nantinya kalau terpilih hanya wakil. Tidak bisa menentukan langsung. Kalau yang bisa menentukan langsung itu ya kepala-kepalanya itu tadi. Kalau cuma wakil hanya menyerap aspirasi, kita sampaikan di sidang dewan, dan juga ada pengawasan-pengawasan. Dan yang terlebih lagi, kelebihan ataupun fungsi
yang didapat kalau menjadi anggota dewan. Yang utama itu ada dana aspirasi. Jadi di masing-masing daerah mungkin berbeda-beda. Kalau di kabupaten kota itu kurang lebihnya itu 500-an juta per tahun. Itu bisa disampaikan, dibagikan ke kelompok-kelompok RT atau kelompok pengusaha usaha UMKM itu bisa. Kalau provinsi sekitar ya 1 M. Itu yang nantinya juga bisa disampaikan ke UMKM atau pendukung-pendukungnya melalui jalur ataupun mengajukan proposal. Yang di RI itu kurang lebihnya 3 M. Insya Allah kalau saya terpilih ya, karena saya sudah sowan di sini ya, nanti pastinya kalau ditanya Mas Bambang nek jadi dewan nanti lupa apa enggak? Pasti lupa. Pasti lupa. Soalnya nggak mungkin saya menghafalkan konstituen pendukung saya satu persatu, nggak mungkin. Ini yang harus kita paham, artinya apa? Saya terpilih, manfaatkan saya selama 5 tahun. Jangan ampun lali kalih dulu. Nek saya jelas saya mungkin lupa. Karena apa? Saya dipilih itu ditugaskan untuk tarung Pak di atas, bukan untuk nyantai-nyantai. Artinya apa? Calon anggota dewan yang kita usung, 1, harus punya kemampuan. Ya kudu pinter Pak. Nomor 2, punya keberanian. Nah, pinter ora wani, ya di sidang dewan ya hanya kuku. Buat apa dipilih? Yang ketiga harus amanah. Ini penting. Karena apa? Indikator ketiga-tiganya ini penting. Kita tidak bisa hanya mengandalkan wah milih Mas Bambang sing gondrong ganteng, itu enggak bisa. Sing cantik, sing ayu, salah. Ya kalau bisa ya pinter, pemberani, amanah, ya ayu, ya ganteng. Tapi kan nggak mungkin semuanya bisa menyatu jadi satu, ya nggak mungkin. Minimal 1, ada kemampuan. Yang kedua ada keberanian. Yang ketiga amanah. Insya Allah panjenengan akan memiliki ataupun menyampaikan aspirasi panjenengan, nanti nggak kecewa. Jadi Bapak Ibu yang kami hormati, karena pentingnya ini kita sekarang zamannya sudah seperti ini, ya kita buka-bukaan mawon. Dari Partai Umat memang kita diinstruksikan tidak boleh beli suara, tidak boleh mengarep perubahan gur padha wae aja nggih napa. Pasti kelakuannya akan seperti yang kemarin-kemarin. Jadi kita banyak harus turun ke masyarakat, ke warga, kita sampaikan apa adanya. Jadi saya sebagai caleg memang berusaha untuk apa nih? Menyatukan jiwa saya. Jadi hati, pikiran, ucapan harus sama. Ini penting. Kalau sudah terpilih omongannya mencela-mencela, walah, pemilihnya nanti juga akan kecewa. Jadi insya Allah pada tanggal 14 Februari nanti saya mengajak-ajak oleh panjenengan, monggo dipun titipaken dumateng kula Mas Farid, dan pesan saya jangan dilupakan. Ini malah saya yang pesan. Daripada saya nanti ditanya panjenengan, mesti saya jawabannya, mesti saya lupa. Artinya apa? Monggo struktur dibentuk. Artinya apa? Koordinatornya siapa, nanti bisa komunikasi Pak. Kalau di sini warga ini ada aspirasi, ada apa nanti salah satu atau yang percaya untuk berkomunikasi dengan saya harus ada. Karena kita satu suara itu menentukan. Sistemnya itu kan suara terbanyak. Walaupun nomor 1 nek kalah karo sing nomor 2,
ya yang jadi nomor 2. Makanya dalam hal ini saya juga minta petunjuk dari panjenengan, saran, masukan ini sangat kami nantikan. Biar kami dalam langkah ataupun mengadakan sosialisasi ajak-ajak itu berkembang, bukan hanya monoton saja. Mungkin dari itu yang bisa saya sampaikan. Kalaupun ada kesalahan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang tingkat provinsi Mas? Ya? Tingkat provinsi Mas? RI, Pak. Bukan yang tingkat provinsi? Iya, yang provinsi tadi sore Pak, itu sudah terjadwal di Sukoharjo, di Tawangsari, dan di Bulu. Tadi WA sama kami, insya Allah kalau cukup waktunya akan ke sini. Yang kita salam dulu. Ini saya. Ya, monggo. Ini saya belum. Maaf, ini saya mewakili salah satu warga sini aja. Ini memang baru tahun ini, pemilu ini maksudnya, itu warga sini mungkin baru satu-satunya RT di sini. Itu untuk edukasi. Jadi tidak istilahnya kampanye saja. Saya kira sudah bertahun-tahun saya ngalami itu. 77 saya kampanye sudah. Jadi awalnya seperti itu, diputuskan warga. Kalau kemarin-kemarin maaf, anti, jangan sampai masuk. Tapi berkembangnya ini kan perlu kita latihan atau mengetahui. Kalau seperti ini itu biasanya orang awam itu non sewu itu diibaratkan seperti yang tadi diutarakan, idolanya bla bla bla. Saya ibaratkan ayam goreng Solo itu top. Tapi saya diajak di Suharti, wah, saya diajak ke Roso Miroso agak cocok. Di Madukoro saya senang. Gitu, dia tadi gitu ya, saya ibaratkan band gampang, orang awam tak anggap itu orang awam. Biarpun pengalaman coblosan itu sudah bertahun-tahun, ya. Tapi dia memudahkan. Jadi kalau nanti cerita idola bla bla bla, masyarakat sudah menilai kok. Yang idolakan si A itu, yang itu kelihatannya aja. Ini saya untuk pembukaan acara. Ya. Jadi kalau ini kursinya banyak kosong, ini seandainya bapak-bapak ini pilihannya A, itu diundang belum tentu mau datang. Sungkan, ini mau Jawa begitu tuh. Tertentu aja yang bisa mau datang. Tapi sebenarnya pilihannya sudah ada. Makanya ini saya juga mewakili Pak RT ini minta maaf. Bukannya ini kok nggak mau apa, tapi begitu. Mudah-mudahan ini pada acara nanti agak malam. Nah ini Pak Mukti kita sepakati sampai jam berapa? Tadi kan belum. Nah itu kan perlu juga. Nanti kalau teman-teman semangat ternyata cuma jam 12 kan kasihan, ya kan? Kalek-kalek ini. Atau kebalikannya. Iya. Saya kira itu. Tadi di Boyolalinya di mana Mas? Di Potronaya Nomor Sari, Pak. Dari Bandara. Iya, tentang sini ya, bukan kota sana. Iya. Kalau masalah gondrong itu perlu karena ciri khas ya. Jadi ya, kalau saya melihat apapun itu nggak tahu itu caleg atau apa, itu memang saya senang seperti yang 3 tadi. Tapi kadang begitu sudah di sana bisa luntur ya karena kena speteran. Itu Mas Bambang, ya. Mudah-mudahan konsisten. Mudah-mudahan. Ya ini mungkin langsung saya buka aja mbok menunggu. Ya. Warga sini yang ini apa? Karena tujuan pertama kita edukasi ya, untuk pemilihan caleg ini. Tadinya gini, ekstrimnya wong sak sono diri seperti penjelasan tadi Mas Farid, DPR di Solo, sopo lagi? Ini sopo? Ya milih apa kucing dalam karung. Itu saya ekstrimkan aja, kan begitu. Nah kemarin ada ide-ide itu terus disimpulkan akhirnya seperti ini. Apalagi provinsi, tambah lagi RI. Memang tadi benar tidak karena tidak saya
kalau capres sih sudah secara nasional selalu ditampilkan, tapi kalau caleg itu memang harus. Ya, monggo dihitung dari mana? Pak Bayu, Pak Bangka, Pak Bedi, Pak Eza dulu nih. Pak Bayu. Nggih. Semangat. Oke, matur suwun waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kebetulan saya warga RT 1, Pak Bambang dan Pak Farid. Pak Farid itu Pak Fauzi, Pak Farid. Tapi saya juga PNS. Tapi kalau di sini saya sebagai warga. Kalau PNS memang harus netral, tidak memihak salah satu partai. Saya kebetulan 3 tahun atau 5 tahun ya, sebelumnya jadi RT 2 periode, saya sudah pensiun, sudah terlalu tua. Jadi memang pensiunan RT itu memang hadiahnya dari Allah. Hari ini saya juga tadi kemarin sempat berdiskusi dengan beberapa warga. Memang tahun ini benar apa yang diprologkan tadi dari Pak Hadian tentang masalah warga RT 1 itu memang baru tahun ini membuka untuk istilahnya ada parpol untuk bisa berdiskusi. Jadi ya menurut saya kalau mungkin agak tiketnya agak tidak laku terjual, tapi sebenarnya kan keinginan dari warga itu sebenarnya juga tinggi untuk mengetahui bahwa sebenarnya partai itu bagaimana. Saya hari ini ingin bertanya saja mungkin sedikit untuk istilahnya pemanasan saja, karena memang saya belum dengar tadi dari Pak Farid tentang program nanti seandainya jadi dewan, karena dewan itu adalah amanah benar utusan wakil rakyat yang duduk di dalam parlemen, karena amanah itu berat juga bebannya. Dan tadi sempat berkritik juga tentang masalah KKN dari partai umat, tujuannya kayak gitu. Apalagi sekarang tentang masalah money politik ya. Tapi mau tidak mau kalau kita melihat kenyataan di lapangan sih memang money politik itu sangat kental sekali, dan itu pun kita nggak bisa untuk istilahnya menghindari itu. Apakah dengan amanah partai umat ini memang nanti tidak benar-benar money politik, dan resikonya pun mesti akan terasa sekali. Karena kalau jauh partai umat ini kan mungkin partai baru benar. Partai baru kalau tidak ada gebrakan sesuatu yang istilahnya nanti bisa mengikat dengan masyarakat, dan program yang memang benar-benar unggulan atau yang kadang-kadang partai itu kan sering bikin heboh, karena kan katanya cek ombak lah gimana masyarakat, istilahnya kan bikin program sehingga kadang-kadang terlalu hiperbola sekali. Saya juga ingin mengamati partainya itu sampai seberapa jauh. Nah, dengan adanya money politik itu terus bagaimana nanti, apalagi mungkin kalau yang di pusat itu terasa sekali. saya ingat di pusat DPR RI itu, kalau kita lihat baliho-baliho itu sebenarnya sudah nama-nama lama, yang berarti itu sebagian gajah kabeh. Harus bagaimana ini? Kalau kita cuma program yang istilahnya perkenalan, ya itu pun boleh, tidak masalah. Tapi nanti sampai enggak itu nanti jenengan diamanai masyarakat sampai ke duduk sampai ke kursi dewan, karena ini persaingan sekarang apalagi jenengan kan paham tingkat calon presiden ini kan ibaratnya ngeri-ngeri sedang.
bahasa sing iki nek lawan panitia kok iso menang. Itu saja mungkin untuk pertama mungkin nanti bisa berkembang sampai sejauh mana. Matur suwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siapa lagi nih? Masih belum? Matur Pak Bayu. Ya. Jadi memang Partai Umat ini bisa dikatakan belum yang dikenal ya, oleh masyarakat di Indonesia. Karena kan usia juga belum 2 tahun, Pak ya. Belum 2 tahun, dan di kota Solo ini yang aktif juga baru segelintir orang. Ya, bisa dikatakan sangat sedikit sekali yang berjuang di Partai Umat ini. Memang sosialisasi kita juga terus-terusan, dan teman-teman caleg kami juga mengadakan pertemuan-pertemuan seperti ini, Pak. Tapi tidak dalam jumlah yang besar. Pertemuan juga suang-suang ke tokoh-tokoh itu, karena itu tadi memang pesan dari Partai Umat, hindari money politik. Ya, saya pengalaman pertama kali waktu diundang ke kelompok yang konstituen gitu ya. Begitu saya duduk, saya belum ngomong, itu sudah, Mas, ini sesuk aku pengen teknik, ini sesuk seperti ini. Nah, itu memang pada saat ini sudah terasa sekali, sudah menjadi budaya di pemilu kita ini, Pak. Artinya pemilu transaksional ini sebetulnya memang sudah jadi budaya, ya. Nah, itulah mengapa partai kami, Partai Amanat Nasional, ingin sekali menegakkan pemilu Partai Umat, ingin sekali mengembalikan ke pemilu yang seperti dulu, luber dan judi. Ya. Nah, tentunya money politik adalah hal yang harus dihindari bagi caleg-caleg dari Partai Umat. Ya. Meskipun itu nanti calon pemilih kita beranggapan kalau caleg kok orang duit, nah, gitu kan bayangan kita itu seperti yang dulu itu, kalau mau nyalek dari tingkat kota itu minimal duit 300 juta. Kalau mau ke provinsi minimal 2 atau 3 miliar. Ya, kalau mungkin skala lebih. Ya. Apalagi kalau ke RI bisa jadi sampai 20 sampai 25 miliar. Nah itulah karena caleg-caleg yang sudah keluar uang segitu banyaknya, pastilah berpikir bagaimana uang itu akan kembali. Nah, jadi kalau sudah begitu duduk di dewan, barangkali juga tidak sempat untuk membuat produk-produk undang-undang, produk-produk hukum yang pro rakyat, begitu ya Pak. Nah itulah yang dihindari oleh para caleg dari Partai Umat, bahwa kita dalam berkampanye harus menghindari yang namanya politik. Ini sekalian untuk pendidikan, kita sama-sama belajar, baik bagi caleg maupun bagi para calon konstituen, ya, bagaimana kita akan menghasilkan produk dari legislatif maupun dari pemerintahan yang insya Allah akan bersih dari sifat KKN itu. Nah, insya Allah program saya di DPRD Kota Solo adalah ikut menegakkan pemerintahan yang berwibawa. Ya, itu nanti kan fungsi utama dari Dewan itu ada 3, adalah membuat undang-undang yang bekerja sama dengan pemerintah, yang kedua adalah menetapkan anggaran, yang ketiga adalah fungsi pengawasan. Nah itu nanti apabila saya memang bisa terpilih di anggota DPRD Kota Solo, maka fungsi itulah yang akan saya pergunakan sebaik-baiknya untuk program-program yang dimana kira-kira dibutuhkan oleh masyarakat Surakarta. Itu jawaban saya Pak Bayu untuk sementara. Ada mungkin Mas Mbak dengan baik.
Jadi gini Pak, saya melihat, saya menganalisa kemarin itu yang menolak 3 periode yang sampai kuat, sampai sekuat tenaga itu hanya beliau Pak Amin Rais. Tidak ada tokoh-tokoh yang lain yang menentang. Alhamdulillah Pak Amin bisa berhasil menggiring opini rakyat Indonesia untuk terus pemilu. Kan harapannya penguasa kan nggak ada pemilu 3 periode. Artinya apa? Masyarakat rakyat itu punya hati yang menghendaki pemilu itu lebih besar daripada yang tidak. Yang nggak menghendaki pemilu itu hanya ketua-ketua partai. Tapi dengan kekuatan beliau menolak 3 periode akhirnya berujung pada pemilu. Bahkan Partai Umat itu sempat tidak lolos verifikasi, akhirnya digugat. Nah, saya pribadi hanya berpikir positif, saya nggak pernah. Saya hanya ngambil hikmahnya. Pak Amin menentang, masyarakat itu yang menghendaki pemilu, menghendaki Indonesia tetap demokratis. Insya Allah tanggal 14 itu dititipkan ke Partai Umat. Karena apa? Kalau nggak ada pemilu mereka nggak akan nyoblos. Nggak ada pesta demokrasi. Nggak ada bagi-bagi uang. Kalau Partai Umat itu bisa menerima itu bukan money politik tapi cost politik. Artinya cost politik ya pertemuan ya kita adakan ya contoh ibarat konsumsi atau apa, ini namanya cost politik. Perjalanan dari rumah harus beli bensin untuk jalan. Tapi kalau membagi-bagikan amplop, ini memang tegas dilarang. Kita nggak boleh beli suara. Makanya untuk kapasitasnya se-Indonesia, biarpun Partai Umat itu partai baru, artinya ya Pak Amin kan mendirikan partai kan 2 kali ini. Partai kemarin ya tinggal imigrasi sebetulnya ke Partai Umat, mengganti klambi, itu yang pertama. Yang kedua, pemilih-pemilih yang memang menghendaki pemilu, insya Allah dititipkan ke Partai Umat. Jangan tahu sendiri ketua parpol itu kayak gitu. 3 periode. Ini udah melanggar konstitusi. Jadi untuk memenangkan ataupun masuk di parlemen threshold, kemarin hari Minggu saya udah sempat ngobrol dengan beliau Pak Amin Rais. Tenang, insya Allah yakin masuk parlemen 4%. Jadi apa ya Pak ya? Kita ini sebetulnya selalu berpikiran negatif. Karena apa? Ya saya memaklumi secara psikologis itu memang apalagi orang Jawa, budaya Jawa ini terlalu sayang terhadap anak-anaknya. Dari kecil dolanan air, ampun. Mainan tanah, ampun. Dari kecil hanya jangan, ampun. Gede ini ya kayak gini, selalu berpikir negatif, selalu berpikir curang terus. Nek saya meyakini dengan kecanggihan teknologi sekarang, orang ngapusi pun mboten wani, Pak. Mboten wani. Kalau itu zaman dulu ya. Sekarang mau gerak aja udah tersorot kamera. Banyak kasus-kasus kejadian seperti ini. Makanya saya nggak apa ya Pak ya. Nggak berpikir negatif. Udah jalan. Hilangkan keraguan-raguan. Kalau kita selalu berpikir negatif, kokek, nggak akan maju. Wah Partai Umat, partai anyar, enek duite. Nah ini pikirannya orang negatif. Saya salut dengan beliau Pak Amin.
Beliau mendirikan partai itu dengan biaya paling murah sendiri. Paling murah. Tidak seperti partai yang lain yang habisnya TT. Pak Amin itu mendirikan partai paling murah, biayanya murah. Karena apa? Kesamaan visi misi. Karena apa? Pak Amin optimis, pikirannya positif. Oh di sana ada teman relasi, oh di sana ada. Karena kita bergerak tidak menggunakan artinya apa? Orang menggunakan uang, amplop. Karena keterbatasan berpikir. Kita itu sering bicara bisa Pak kalau kita mau gunakan. Tapi karena uang mikirnya cepet, ya wis anake gur duit, nek ra duit rawani maju. Ya akan berani. Terbatas. Tapi kalau kita punya cara-cara pendekatan, kita sampaikan apa adanya. Makanya arti pikiran dan ucapan itu harus sama. Artinya A, ucapannya A, pikirannya A. Saya nggak bilang jujur, tapi orang pada bingung dengan dirinya sendiri. Ngomong jujur, diterjemahkan jujur ki opo? Jujur ki opo anane? Kleru nek menurut saya. Wong kadang kita menipu diri sendiri. Mungkin itu Pak, bisa ada yang lain monggo. Mungkin Mas Indra, Mas. Hah? Ini nanti kalau bisa apa namanya seperti pertanyaan Pak Bayu. Jadi untuk mewakili pribadi ini aja. Karena yang figur-figur itu saya kira ini sudah duluan mengenal persisnya. Karena lebih itu. Dan saya yang tonggo, saya rumahnya Banjarsari. Jadi dekat itu. Jadi yang tadi Pak Bayu program apa yang mengarah ke sana. Kalau untuk figurnya saya kira seperti tadi yang saya katakan, ibarat ayam goreng semuanya empuk, enak, gurih, terpercaya, itu saja. Ini orang awam ini tidak mengecilkan, biar mudah. Ini saya begitu menyederhanakan. Mungkin Pak Win bertanya. Terima kasih Pak. Mungkin kami juga selaku warga mohon maaf karena kami sudah berusaha untuk memfasilitasi. Tapi yang hadir ya cuma sekian ya, tapi ini tidak menjadi masalah, ini kita optimis saja seperti yang telah disampaikan Pak Hadianto tadi. Kalau kalau tidak seperti ini itu kita memilih seperti memilih kucing dalam karung ya. Tapi kalau sudah pengenalan semacam begini itu non sewu, ini orang akan berpikir, oh aku tahu kenal iki, sudah menyampaikan ini dan lain sebagainya. Ini pengalaman kami waktu menjadi RT di Malabar itu, sebetulnya hal seperti ini itu sudah sering kami lakukan. Cuma saya memang tidak suka sekali politik Pak. Walaupun dulu pernah kuliah juga di politik ya, tapi tidak selesai politik itu. Saya sampai 110 SKS, saya keluar masuk ke ekonomi. Karena memang menurut saya itu kalau mendengar politik ya waktu kuliah dan lain sebagainya itu kayaknya sudah berpikir negatif. Orang tidak akan bisa jujur kalau terjun ke politik itu Pak waktu itu. Tapi dengan adanya kemajuan zaman termasuk kecanggihan teknologi seperti penjenengan itu, walaupun seperti ini di film sama Pak Mukti nanti akan masuk ke YouTube dan sebagainya, itu juga akan membuat apa ya istilahnya itu warga juga mengetahui ini Pak Mukti ini YouTuber. Jadi seperti ini itu kadang-kala dimasukkan ke YouTube, kami diperlihatkan, tinggal melihat dan lain sebagainya. Ya, kami terima kasih atas kerawan penjenengan di dalam pengenalan malam hari ini. Dan kami juga warga RT 1 walaupun yang hadir sedikit, tapi kami berdoa mungkin
apa yang menjadi cita-cita Pak Bambang dan Pak Farid, juga yang satunya Pak siapa? Pak Ibu Nafrati. Bu Nafarli itu nanti bisa duduk di Dewan. Itu doa saya dan warga RT 1 walaupun tidak hadir. Jadi saya kira demikian Pak, monggo penjelasan lanjut. Saya menjendera. Iya, betul. Ini mau tanya apa ya Pak? Ya pertama terima kasih untuk perkenalannya. Kita dari warga juga menyambut positif untuk perkenalannya. Cuman saya kemarin ada pengumuman dari Mas Nobde itu sempat kaget gitu. Ini dari partai umat ya Pak. Mungkin belum familiar. Saya coba browsing, oh ternyata partainya Pak Amin Rais. Ya, yang bantu. Oh. Iya. Itu terus kemudian saya baca lagi itu memang di Indonesia ini ada beberapa partai yang berbasis agama ya Pak ya. Nah itu terkadang saya juga mikirnya ini negara kita ini kan ada beberapa agama. Nah ada partai nasionalis, partai agama. Nah ini menurut bapak-bapak sekalian ini bagaimana untuk berkiprah di negara yang plural ya, jadi multi budaya agama. Nah ini misi visinya partai umat seperti apa? Karena memang ideologinya sudah jelas berbasis agama, sama seperti yang lain juga ada juga. Nah banyak juga yang berbasis nasional. Nah ini kadang kita konstituen itu bingung juga ini mau berpolitik apa beragama. Nah kadang memang beda tipis ya. Itu sih untuk mungkin bisa dijelaskan bagaimana visi misi dalam nanti berkiprah di kursi parlemen sana Pak. Terima kasih. Mungkin bisa langsung pencerahannya aja, jangan dijelaskan tapi malah kamu dengar pencerahan aja, singkat aja Mas. Nah, tadi maaf belum kita diikrarkan sama Pak Mufti. Memang di sini kan warga sini tidak muslim semua. Kebetulan Pak RT juga Kristiani. Jadi memang ada pertanyaan itu ya pas. Terima kasih. Asmara Mas Indro. Betul. Terima kasih Mas Indro. Ya, terima kasih pertanyaannya yang memang bagus. Jadi Partai Umat ini adalah partai yang mempunyai visi misi terwujudnya negara yang baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur dengan nilai ilahiyah, nilai persaudaraan, nilai kesamaan, kebersamaan dan keadilan. Ya, jadi ini sudah mencakup untuk semua golongan, semua ras dan semua agama, gitu ya. Bahkan teman-teman kita, sahabat-sahabat kita yang di Indonesia Timur itu yang menduduki pimpinan-pimpinan dari DPD, DPC itu kebanyakan teman-teman kita yang non-muslim, ya. Terutama di daerah-daerah NTT, di Sulawesi, itu semuanya kebanyakan adalah teman-teman kita non-muslim yang bergabung karena percaya dengan visi dan misinya Partai Umat, ya. Jadi akan membawa rahmatan lil alamin untuk kebersamaan Indonesia menuju Indonesia yang baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Gitu Pak. Itu Mas Indra. Tambahan. Untuk menjelaskan yang seperti itu Mas Farid, saya cenderung ke bagaimana kalau nanti terpilih dan bagaimana caranya harus terpilih kan gitu. Jadi manfaat pada malam hari ini memang ya saya hitung ada 10 orang. Tapi kalau memang nyuwun sewu
nanti sudah disosialisasikan. Insya Allah kan nolnya banyak, tambahan. Jadi memang kami menyampaikan seperti ini ya kadang kita juga mawas diri karena kita banyak agama dan kita tidak akan mempermasalahkan itu. Harapan saya hanya cuma apabila saya terpilih, tolong saya dimanfaatkan itu aja Pak, manfaatkan saya. Artinya apa? Banyak keluhan-keluhan masyarakat itu banyak. Sekarang kayak di kampung, pelayanan ataupun apapun lah, kadang kalau nggak ada yang bela, ada ordal itu orang dalam. Tapi ini nggak perlu, ini memang nyata, ini wakil kita. Ya lo dulu ya karo wakilnya yang dipilih. Nah orang milih wakilnya kok jalur dulu mesti ya nggak mau lah gitu. Jadi harapan kami betul-betul mari kita saling membutuhkan. Dalam hal ini saya butuh jenengan. Nanti kalau sudah insya Allah terpilih ya jenengan harus butuh saya. Ini penting. Karena apa? Kita tidak bisa menjelaskan visi misi caleg itu nggak bisa Pak. Yang bisa itu ya kepala-kepala itu tadi. Kalau hanya wakil itu yang ngikuti, hanya mendengarkan, istilahnya mengumpulkan aspirasi-aspirasi masyarakat apa dibawa ke sidang dewan. Kalau caleg dia harus memaparkan visi misinya, boten iso ngerampungi dengan tuntutan masyarakat. Kata nggih, matur nuwun. Terima kasih teman-teman. Ini kalau saya pribadi, saya lebih senang sebenarnya kegiatan dari muda sampai sekarang penjenengan. Karena apa? Saya sering ngomong-ngomong pengalaman saya waktu kerja. Saya senang ditemani tim saya itu orang yang nakal dalam artian kreatif. Itu bekerja itu justru langsung siap kerjakan dan bisa. Banyak ide, banyak. Nah ini saya tadi sudah sedikit penjenengan ngasih, ya, tapi dari SMP SMA. Tapi kegiatan tadi saya rada-rada tergelitik penggalian golongan C. Nah, itu padahal sering bermasalah. Khususnya dekat tetangganya Pak Bayu itu karena asli Jogja. Itu daerah kali apa dulu namanya Kali Pasir, Kali Wadi, Kali Woro sekarang. Sampai atas sampai halaman rumah diketuk-ketuk tanggul hilang. Terus Magelang, Kerasak itu yang daerah-daerah kita. Nah mungkin benar tidak bagian itu, mungkin bukit yang untuk timbunan jalan tol mungkin bisa jual beli itu bisnis, tidak merusak lingkungan. Nah kegiatan-kegiatan yang untuk beling-beling sidik kreatif itu saya untuk suka kesana. Tapi kalau hanya santun gitu ya seperti tadi, tidak berani hanya diem, dok oke, kan seperti dulu apa, diempat apa, duduk, jangan ada kalau Mas Dawud sedikit tadi sudah, tapi Mas Farid tadi baru sedikit. Gitu. Nah, saya senang orang yang kreatif. Di sini yang paling gede itu ya ini, otak sok rusak, sok apa-apa tapi kreatif. Ya ini, sekarang jadinya ini. Itu saya senang, pasti kreatif. Ide-ide baru, terobosan yang tidak terlalu melanggar yang negatif. Nanti tolonglah sedikit sekilas itu. Jadi Mas Indra cukup ya penjelasan ya. Kalau Pak Wi mendoakan, tapi nanti Pak Ihsan sama Pak Bayu sekali lagi nanti biar menggugah. Mau diceritakan dulu apa nanti akhir-akhir aja nggak apa-apa. Oke Pak Ihsan. Ini karena juga dari Sumatera. Nanti kenalkan dulu Pak Tua Padang atau Aceh ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ishak Hadid. Kemudian saya memang bukan asli sini, tapi pernah merantau di sini tahun 75. Ya. Tahun 75 masuk Solo, kemudian sekolah, kemudian
kemudian mau pulang ternyata ditahan oleh Putri Solo gitu. Wah, kecantol tuh Pak. Kemudian kami pertama kali ditempatkan bekerja di Banda Aceh, kemudian langsung menikah orang Solo, kemudian istri saya bawa ke sana, kemudian maksud saya mau saya aja istri saya tetap di Sumatera tapi daerah-daerah Palembang lah gitu kan. Tapi istri saya bertekad kalau nggak pindah ke Solo, nggak usah pindah gitu. Wah, karena ini tekanannya seperti itu, ya kita menyerah akhirnya. Pindah ke Solo. Ya memang di Solo enak gitu, serba murah gitu. Ya mungkin ceritanya kalau di sana kalau menikah itu pihak laki itu menyediakan setengah kerbau, jadinya kalau itu kan ada pestanya setengah kerbau, kemudian beras, kemudian dan sebagainya gitu kan. Tapi setelah saya kawin sama orang Solo, kebetulan ya maaf saya ceritakan, saya mas kawinnya saja waktu itu cuma 25.000. Lebih murah. 25.000 kemudian dipakai seumur hidup. Alhamdulillah. Ya itu cerita. Kemudian saya ya memang baru-baru saja kedengaran ada partai baru, Partai Umat. Kemudian pernah dengar juga bermasalah. Setelah dicek-cek katanya nggak lolos. Ya mungkin dari pihak Partai Umat datanya udah betul kok nggak lolos. Akhirnya mungkin cara hukum kemudian akhirnya diloloskan. Ya. Kemudian kalau saya dengar-dengar juga ya memang basisnya adalah basis Islam gitu kan, basis Islam. Ya kalau kita lihat memang ada yang basis Islam, ada yang nasionalis. Nah kalau kita lihat di negara kita ini yang berbasis Islam itu agak banyak gitu kan yang berbasis Islam. Ya itu diantaranya PKS gitu kan. Kok sama-sama berbasis Islam kok tidak menyatukan saja gitu, lebih kuat gitu kan. Daripada kita bikin baru kemudian bersaingnya juga berat ini karena yang lain-lain. Ya untung saja tempat kita tidak ada partai daerah. Kalau di Aceh itu malah ada partai daerah, itu lebih sulit lagi gitu kan. Lokal gitu. Nah ini ceritanya gimana kok bisa kok gak menggabung dengan yang sudah maafan kemudian ya berbasis sama gitu kan. Daripada kita berjuang dari nol yang tentunya mungkin agak berat gitu. Ya demikian. Mudah-mudahan ada manfaatnya pertanyaan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali Bapak siapa tadi? Pak Izhar. Pak Izhar Hasim. Izhar. Pak Izhar. Oke, saya jawab Pak. Jadi ibaratnya gini Pak, di Indonesia itu kan banyak partai. Agama pun nggak cuma satu. Saya simpel saja Pak. Kalau saya bisa Pak Hadi, Pak siapa ya Pak Gondrong? Pak Dianto. Saya juga nggak mau jadi karyawannya. Lebih baik prinsip saya jadi kepala kucing daripada ekor singa. Kepala kucing kecil Pak, tapi kan kepala Pak. Daripada singa tapi ekornya. Mau jadi karyawan, Pak. Pabrik gede ini saya hanya karyawan. Artinya apa? Kita punya hak. Ini negara demokrasi, tidak membeda-bedakan suku, ras ataupun agama. Artinya juga, sama-sama kepentingannya membangun bangsa dan negara. Ini sudah diproklamirkan sama Bung Karno bahwa negara kita itu adalah negara demokrasi.
Makanya konsekuensinya demokrasi boleh mendirikan partai. Dasarnya apa? Yang penting tidak melanggar ataupun bertentangan dengan Pancasila. Itu Pak. Jadi sebetulnya simpel Pak. Terkait dengan partai umat yang tidak lolos menjadi lolos, itu kita hanya berpikir positif Pak. Kalau langsung lolos, tidak terkenal Pak. Itu loh, berkahnya di situ. Nggak lolos kan jadi buah bibir, jadi berita media besar-besaran. Akhirnya orang mengenal, oh ini partai baru lolos. Setelah diperbaiki, ada waktu perbaikan juga. Ternyata alhamdulillah lolos. Artinya masyarakat rakyat Indonesia jadi tahu ada partai baru, orang lolos jadi lolos. Ini akan mempermudah sosialisasi kita. Kalau kita berpikir positif, ini keuntungan Pak. Tapi kalau kita hanya berpikirnya negatif, wah ini KPU ini tebang pilih ini, nah itu. Tapi karena kita berpikir positif, dengan adanya kejadian tidak lolos, masyarakat Indonesia tahu partai umat berdiri yang mempelopori Pak Amin Rais gitu. Jadi ini bagian dari barokah tidak lolos itu Pak. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Kalau jenengan tadi dari Sumatera ya? Istri saya juga dari Lombok Pak. Dan Sumateranya mana? Sumateranya mana Pak? Aslinya Palembang, Palembang. Udah sadap. Tapi dari Palembangnya satu malam ke tempat desa saya. Kebetulan ketua umum kita itu dari Palembang Pak. Komering. Pak Ridho Ramadi itu dari Palembang. Oh gitu. Iya, ketua umumnya, menantunya Pak Amin Rais. Oh gitu. Istri saya juga Palembang. Saya Palembang Pak. Oke. Mana? Kumpling. Oh, Komering. Saya tinggal di Dulu. Musirawas Utara. Saya Maju. Palembang. Besok tahun berapa Ji? Nanti habis pemilu reuni di Palembang ya. Pak Pangga, Pak ini, Mas Freddy. Nah ini tadi dari pertanyaannya Pak ini itu logis sekali. Kalau ini ada rumah, kenapa rumah? Itu saya kebalik mau bertanya, Pak kalau tiap partai itu dana dari pemerintah biarpun baru langsung dapat? Enggak dapat. Oh, sebelum masuk parlemen gitu. Iya. Oke. Matur nuwun. Di Solo pun begitu ya? Iya. Matur nuwun. Mungkin Pak Bayu Pak tadi ada pertanyaan. Iya, matur suwun. Saya juga ya bagus. Memang bedanya dari kalau calon dari DPR RI sama lulusan dari kota kan ini agak beda. Yang kota lebih santun. Tapi ini aja jok aja sih Pak. Tapi bagus. Saya juga memandang ini paling enggak lulusan baru semua aja. Dengan idealis yang tinggi itu juga perlu juga. Tapi kalau kita melihat apakah bisa kita menabrak sistem yang ada di Indonesia, karena memang sistem ini kan sudah lama dan sudah terlalu jauh. Idealisme jenengan itu saya akui jempol. Saya pernah baca bukunya Profesor Quraisyihab tentang masalah politik dan Islam, bukan politik Islam, politik dan Islam. Pak Quraisyihab itu menyatakan kalau politik orang Islam itu sebenarnya cuma ingin mengkritik pemimpin dengan berdiskusi, musyawarah. Terus dia akan menggariskan bahwa langkah-langkah ke depan itu kayak gitu. Dan itu pun kalau sekarang mungkin dari caleg bisa kayak gitu, saya sangat senang sekali. Tapi tadi benar Mas Hendro, di Indonesia pluralisme itu memang sudah dari dulu. Mayoritas kita agama Islam, tapi enggak semestinya memang walaupun yang menang partai Islam, tapi kan tidak istilahnya nanti
kalau suatu memberikan kebijakan itu tidak secara mayoritas, tapi untuk seluruh umat. Saya mau menanyakan satu hal. Dewan itu adalah produk hukum legislatif. Tapi apakah sekarang dengan produk hukum ini apakah mampu? Menurut saya partai umat ini partai yang kecil, bukan minoritas, partai yang kecil dan pertama memberikan suatu produk hukum dengan analisa yang sekarang ini sudah terjadi dan sistem ini sudah berjalan di Indonesia, apakah mampu untuk melawan para anggota yang ada di legislasi parlemen yang sekarang? Karena kalau dikatakan memang hukum adalah panglima tertinggi, itu yang bilang Prof. Mahfud sendiri. Tapi Prof. Mahfud sendiri juga bisa untuk memberikan suatu hukum itu adalah penegak. Kenyataannya memang hukum itu adalah produk politik. Tapi kan sekarang ini kan perlu dirumuskan juga ya. Dari mungkin DPR RI ini kan mungkin bisa memberikan wawasan. Nanti tadi silang saya bawa, wah saya tuh gini-gini, memang cara pertama ya kayak gitu lah. Tapi nanti kalau sudah jadi dewan mungkin akan beda lagi suaranya, tidak kayak gitu. Tapi ya insya Allah bisa konsisten, istiqomah paling tidak. Nah saya mau menanyakan gimana selama ini memang banyak permasalahan di Indonesia. Saya setuju dengan ide-ide kan, tapi apakah langkahnya itu lebih smooth lagi, karena daerah pemilihan Jenengan itu adalah Jawa. Budaya Jawa itu penting, karena walau bagaimanapun angka ungguh sopan santun di Jawa itu masih dihargai sekali. Banyak presiden itu gara-gara cuma dicemooh jadi presiden itu banyak. Itulah makanya saya jangan sampai nanti setelah melangkah ini kalau pepatahnya menyesal di kemudian hari. Matur suwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Bayu, berkaitan dengan apakah nanti mampu. Kita merdeka itu sudah 78 tahun. Menunggu kita itu sudah seumur manusia. Perubahannya ya baru seperti ini. Nah memang negara ini kan didirikan bersama-sama ya, dari umat Islam dan yang lainnya. Artinya apa? Sistem di Dewan, di DPR RI itu kan sistemnya demokrasi. Nah bisa ya musyawarah mufakat, kalau nggak bisa voting. Kalau kita ya anggotanya baru istilahnya belum signifikan. Ya kita artinya apa, di metode di DPR ini kan ada lobby, Pak. Makanya Partai Umat ini mencari ataupun mempersiapkan caleg-calegnya itu tadi, Pak. Satu harus punya kemampuan, dua ada keberanian, tiga harus amanah. Betul-betul diseleksi, Pak. Bukan asal dapat caleg. Nah, di dinamika itu akan tetap dinamis, Pak. Mungkin saat ini Partai Umat partai baru, tapi jangan apa ya, artinya berpikir negatif itu tadi, Pak. Keputusannya tanggal 14 Februari nanti, Pak. Itu kalau kita sudah berpikiran negatif, partai anyar renek duitnya bakal lolos PT, nggak akan maju. Jadi memang apa ya, Pak ya? Saya mau ngomong yang lebih tinggi-tinggi, takutnya nanti kita dikira menyerah. Ya itu yang bisa saya sampaikan, bahwa dinamika politik, karena kita berjuang di partai politik itu bukan untuk kepentingan materi, Pak, untuk anak cucu kita. Kalau kita bisa lolos masuk PT, parliament threshold,
minimal kita bisa memberikan narasi-narasi yang positif, merubah undang-undang yang sudah tidak layak lagi. Termasuk ini tadi Pak, yang dilakukan kemarin 3 periode ini melawan konstitusi. Itu nggak baik, makanya beliaunya Pak Amin kan menentang gitu. Tapi kalau konstitusi itu kan 3 periode itu memang jelas nggak bisa, bukan istilahnya cuma untuk partai umat gitu ya, yang memperjuangkan, tapi semuanya itu memang konstitusi. Dan itu pun mungkin tidak semudah langsung pemerintah membalikkan tangan. DPR RI pun mesti akan berteriak-teriak dengan itu, karena berkaitan dengan aturan yang sudah ada. Dan itu Betul. Artinya gini Pak, kalau yang memperjuangkan tidak betul-betul menyuarakannya itu tegas, keras, ya mungkin akan terjadi 3 periode. Karena apa? Ketua-ketua partai semua sudah masuk angin Pak. Jadi kalaupun kita memperjuangkannya tidak ada kapasitas, ya mungkin juga didengar, mungkin saya yang nggak akan didengar. Tapi kalau yang memperjuangkan tokoh, apalagi beliau tokoh reformasi Pak, minimal juga didengar Pak, akan berdampak. Saya sudah melihat dari partai-partai yang lain, semua sudah 3 periode. Ya saya tidak, istilahnya apa ya Pak ya, mengunggulkan Pak Amin itu bukan. Artinya tanpa ada penolakan itu, arahnya tetap 3 periode. Dan tidak akan terjadi pemilu 2024, tidak akan terjadi. Kalau yang kita bicarakan yang di balik layar, kita nggak bisa Pak, untuk dasar nggak bisa. Yang jelas sudah ada penolakan itu tadi. Dan sebetulnya juga saya masih terlalu bodoh kalau menyampaikan hal itu, hanya sedikit pandangan saya. Begitu Pak Bayu. Oke, ini jam berapa Pak Mukti? Jam ini. Iya. Kalau ditanya karena masih partai baru, saya kalau jadi petinju biarpun saya mau kalah itu, mau saya hancurkan lawan saya. Fungsinya saya kalah. Ya. Biarpun tim voli saya di RT ini itu yang disembes, tapi begitu keluar saya pasti depan sendiri saya seorang kapiten. Nanti di RT 1 RW kompak Pak, keluar keluar. Tapi antar RW tiap RT yo gotoan, korsal ya, RT suci paling jadi kalah. Itu cerita yang seperti jenengan tadi, yang ditanyakan Pak Bayu. Harus optimis, yang penting bla 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 bla. Monggo kalau sudah sekiranya cukup, ini jam berapa Pak Mukti? Berapa? 10. Nah, ini budaya juga. Budaya kan jadi aturan ya. Iya. Pertemuan warga biasanya gitu. Iya. Cuma jam 10, kadang setengah 10 aja sudah cut. Iya. Tapi mulainya jam 8. Ini tadi kan Sekitar gitu. Tapi menurut saya semangat jenengan Mas Farid yang dikatakan Pak Biru, karena di sini lebih santun. Enggak Pak, ini kalau sudah pamekan orang. Yang penting kalau sudah duduk di sana, tak cari Mas sampean. Amin kan Pak. Tak cari. Karena saya pengalaman, ketuanya di sini waktu itu PDI. Mas ini ada kasus gini. Wah ini perlu, wah ini perlu, wah nah, itu banyak sekali. Ini, saya tahu suasananya. Kalau ini sudah tidak ada, ini jam saya kira cukup Pak Nji. Dari warga nanti biar Pak RT yang menutup, tapi saya etok-etok ini tadi terus saya nyauti biar apa namanya suasananya biar gitu. Agak sudah cukup nih Pak Pangkas sudah penutup sudah ada. Yes, terima kasih atas pencerahan dari penjelasan. Ini saya serahkan ke Pak Mukti atau Pak RT. Pak aja Pak. Ya. Iya.
Ye, terima kasih. Yang pertama kepada caleg-caleg dari Partai Umat yang telah rawuh di tempat kami di RT 01. Yang kedua, terima kasih kepada bapak-bapak yang sudah kerso rawuh mendengarkan perkenalan dari seluruh kru Partai Umat. Semoga ini juga menjadi pembelajaran bagi kita ya. Mungkin selama ini kita tidak pernah didatangi oleh caleg-caleg ya, yang akan memperkenalkan diri, sehingga mungkin menjadi apa ya, kebingungan di dalam memilih kok sopo aku ora kenal dan lain sebagainya. Itu akhirnya cuma wes pokoknya iki bae, tidak tahunya di sana seperti itu kiprahnya ya, seperti diceritakan Pak Farid sama Pak Bambang. Pak Bambang ya, sama Pak Farid. Jadi kita menjadi pintar di dalam Menentukan berpolitik dan mungkin untuk menentukan pilihan dari wakil-wakil kita di sana. Saya kira gitu ya. Terima kasih. Selamat malam Pak Farid dan Pak Bambang ya. Matur nuwun walaupun tidak lengkap ya. Ya karena memang bagi-bagi tugas. Demikian Pak, terima kasih. Mohon izin foto bersama dulu Pak.